Sobat Ngeteh, bertemu lagi dengan saya, Nova Bagaskoro, dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Acara dari channel Adiva Jos dengan bahasan hukum yang lugas dan aktual. Terima kasih dukungannya yang sudah komen, share, like, and subscribe. Kali ini kita akan membahas perkara pidana, khususnya keterangan ahli. Selanjutnya kita ikuti cuplikan video berikut ini. Dan saya itu juga tadi kami sempat sebelum persidangan berbincang langsung dengan kuasa hukum dari David Ozora, yaitu Melissa Anggraini, bahwa terkait dengan pemanggilan ahli pidana pada hari ini dirinya menyetujui bahwa memang pemanggilan ahli pidana ini untuk menjelaskan dengan terang terkait dengan unsur pasal yang menjerat terdakwa Shane Lucas dan juga Mario Dendi. Nah, agar tidak gagal paham terkait keterangan ahli harus atau tidak dalam perkara pidana, kita dengarkan penjelasan berikut ini. Terima kasih Sobat Ngetes dan Mas Bagas atas pengantarnya. Selanjutnya untuk bahasan kita di channel Adiva Jos terkait dengan tema kita saat ini, yaitu haruskah ada keterangan ahli dalam perkara pidana. Alhamdulillah, sebelum kita menyampaikan acara kali ini, lusa ada kegiatan pendampingan tahap 2 terkait dengan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, melanjutkan bahasan kita terkait keterangan ahli dalam perkara pidana, baik itu di tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, maka kita akan bahas dulu pengertian keterangan ahli. Untuk itu kita bisa merujuk pada pasal 1/28 KUHP. Apa itu? Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang memiliki keahlian khusus, hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Demikian pula dalam KUHP tidak ada pasal yang melarang penggunaan keterangan ahli pidana. Keterangannya atau bahkan sering digunakan dalam pembuktian praktek perkara pidana. Namun terkadang muncul suatu masalah atau penolakan atau ketidaksetujuan dalam praktek penggunaan keterangan ahli dalam perkara pidana. Maka tidak mengherankan keterangannya kadang berbeda antara keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Hal ini bisa kita lihat pada kasus Jessica pada tahun 2021. Oke, Bapak Joko atas penjelasan awalnya. Pertanyaan saya selanjutnya, haruskah ada keterangan ahli dalam perkara pidana? Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, untuk lebih jelasnya kita juga bisa merujuk pada pasal 186 KUHP yang memberikan pengertian lebih khusus tentang keterangan ahli, yaitu 1. Keterangan ahli diberikan secara lisan di depan pengadilan. 2. Hakim tidak terikat atau tidak wajib tunduk pada apa yang dikemukakan dalam keterangan ahli. Berdasarkan sistem pembuktian negatif atau yang dikenal dengan negatif Weddelwich, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 183 KUHP, selain harus ada 2 alat bukti yang sah, juga harus ada keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Dengan demikian, menjawab pertanyaan tema kita, yaitu haruskah keterangan ahli dalam perkara pidana, maka saya jawab tidak harus. Namun dengan catatan, 1. Perkara pidananya jelas dan terang disertai 2 alat bukti yang sah. Hal tersebut mengacu pada pasal 183 KUHP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selain itu, yang poin 2, pengaruh keterangan ahli
terhadap kekuatan pembuktian adalah bahwa pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Namun, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, hakim tidak dapat juga mengabaikan keterangan ahli. Ini karena keterangan ahli berkenaan dengan ketepatan suatu ilmu pengetahuan. Walaupun keterangan ahli akan digunakan dalam putusan majelis hakim atau tidak, itu menjadi kewenangan mutlak dari majelis hakim. Artinya, apakah keterangan ahli ini akan digunakan atau tidak dalam putusannya, itu menjadi kewenangan mutlak majelis hakim. Demikian penjelasan dari saya. Semoga informasi sekelumit ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Sobat Ngeteh, semoga penjelasan Bapak Joko menjadikan hasanah keilmuan kita. Selanjutnya saya akan menutup dengan kalimat berikut ini. Keterangan ahli bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga integritas dan kejujurannya. Ahli boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Nova Bagaskoro, 15 November 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.